dua orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Dua elit PDIP dicekal Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk tak bepergian ke luar negeri. Hasto Kristianto dan Yasona Lauli tersangkut kasus suap pergantian antar waktu PAW Harun Masiku. Lantas setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka, akankah KPK menangkap tokoh utama Harun Masiku yang saat ini masih buron? Perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK dan kawan-kawan, yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Hasto Kristianto ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dalam kasus buron Harun Masiku yang berkaitan dengan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Tak hanya Hasto, mantan Menkumham Yasona Lauli yang juga elit PDIP ikut terseret dalam kasus ini. Keduanya, Hasto dan Yasona, dicekal bepergian ke luar negeri setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan atau sprindik. Saya sebagai ketua DPP, surat saya kirim ke KPU tentang ke Mahkamah Agung untuk permintaan fatwa tentang keputusan Mahkamah Agung nomor 57. Kami minta fatwa, saya tanda tangani fatwa, permintaan fatwa, karena di situ ada perbedaan tafsir antara KPU dan DPP tentang suara caleg yang meninggal. Saya kirim surat ke DPP, ke Mahkamah Agung. Pertanyaan terkait dengan keberadaan Harun Masiku nggak sih Pak ke Bapak? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. KPK mengeluarkan surat keputusan nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri keduanya dan berlaku selama 6 bulan sejak dikeluarkannya surat itu pada 24 Desember lalu. Dua orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Jauh sebelum penetapan Hasto sebagai tersangka, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pernah mengatakan bahwa partainya PDIP akan diaut-aut atau diacak-acak terkait Kongres 6 PDI Perjuangan. Ini biar kedengeran, kenapa? Karena itu juga udah ada nih berita. Nanti di Kongres, karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya di Kongres juga mau diaut-aut. Saya sengaja nih, supaya pada kedengeran dah. Coba kamu mau aut-aut partai saya. Lebih lanjut, PDIP dalam konferensi pers 24 Desember lalu pasca Hasto ditetapkan sebagai tersangka, lewat tim kuasa hukum Roni Talapesi menyatakan bahwa ada upaya pemidanaan yang dipaksakan atau kriminalisasi. Mengingat tak ada bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan selama tahun 2024 yang berkenaan dengan kasus buronnya Harun Masiku. Lantas, di manakah keberadaan Harun Masiku saat ini? Buron sejak tahun 2020 yang menjadi tokoh utama dari kasus suap PAW. Dan seperti apa perjalanan kasus pergantian antar waktu ini sehingga KPK terkesan terlambat menetapkan Sekjen PDIP itu sebagai tersangka.
Elit PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Yasona Lauli dicekal imigrasi untuk tidak berpergian ke luar negeri setelah keluarnya surat perintah penyidikan dari KPK. Keduanya terkait kasus suap PAW Harun Masiku yang mana Harun hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Lalu akankah pencekalan Hasto dan Yasona membuat Harun Masiku muncul ke permukaan atau justru kasus yang melebar ini akan memicu pergolakan internal di tubuh PDI Perjuangan? Sejak Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami mantan penyidik KPK Ronald Paul Sinyal, kemudian juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro, dan juga bergabung di studio bersama kami pakar politik Henry Satrio. Selamat petang semuanya. Kita mau menuju ke Mas Seno terlebih dahulu. Mas Seno, kita ingin dengar ya psikologis dari PDI Perjuangan. Ini apakah ada pembicaraan di internal PDI Perjuangan untuk pergantian Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP pasca ditetapkan sebagai tersangka? Mas Seno? Baik, terima kasih Mbak Gina. Jadi sampai hari ini tidak ada pembahasan tentang pergantian posisi Sekjen partai. Kita tahu bahwa itu adalah kewenangan prerogatif hak dari Ketua Umum untuk kemudian menentukan susunan DPP termasuk terkait dengan posisi Sekjen. Maka dari itu per hari ini pun kami dalam sikap menghormati keputusan hukum yang diambil oleh teman-teman KPK. Apapun itu kita sebagai warga negara selalu diajarkan untuk taat pada proses hukum. Tetapi bahwa di dalam proses ini setidaknya kurang lebih 1 tahun terakhir kita tidak menangkap suasana kebatinan atmosfer politik yang terjadi hanya dari potongan-potongan peristiwa, tetapi kalau ditangkap keseluruhan peristiwanya, puzzle-nya, maka kita mencoba merangkai bahwa ternyata di dalam peristiwa-peristiwa tersebut memang kita di posisi yang sangat ditekan di berbagai pihak. Mulai dari bagaimana narasi tenggelamkan banteng, tumbangkan banteng, kalahkan banteng itu terus dilakukan glorifikasi di media sosial untuk menekan kami, lalu pemasangan spanduk-spanduk yang provokatif di berbagai jalan-jalan utama di Jakarta dan Bogor, hingga kemudian panggilan demi panggilan hukum yang diserukan kepada pimpinan partai PDI Perjuangan. Keseluruhan situasi itu sangat terorganisir dan sangat terstruktur, dan buat kami ada nuansa politik yang sangat tinggi di sana, apalagi dilakukan di momentum yang sangat dekat dengan momentum politik sangat penting, yaitu Kongres Partai. Yang kita tahu bahwa dalam konteks itu, maka posisi Sekjen di partai manapun saat menghadapi Kongres perannya sangat sentral. Nah, situasi ini tentu membuka berbagai pemikiran di dalam internal kami. Apakah ini adalah upaya terstruktur untuk kemudian mengacak-ngacak konsolidasi internal partai? Ini yang sedang kami rasakan bersama-sama. Itu Mbak. Bang Ronald, pencegahan yang dilakukan terhadap Hasto Kristianto dan juga Yasona Lauli ini, apakah ini berarti KPK menemukan bukti kuat dari keduanya untuk kasus Harun Masiku? Bang Ronald. Oke. Sebelumnya juga pada saat kita kembali lagi ya ke era sebelum awal penyidikan perkara kita tahun 2020 itu memang ditetapkan ada dua sprindik ya, salah satu pemberi dan penerima. Untuk pemberi ada Pak Saiful Bahri dan juga Harun Masiku, dan juga penerima adalah Pak Wahyu Setiawan dan juga Agus Sanitio. Nah, dalam rangka pengembangan penyidikan memang ada beberapa informasi terkait adanya dugaan orang lain atau tindak orang yang terlibat ya. Mungkin sebenarnya pada saat itu seperti yang disampaikan oleh beberapa rekan saya juga, contohnya Bang Novel dan juga rekan-rekan lain, ada dugaan keterlibatan dari tersangka lainnya yang udah mau diajukan dari tahun 2020 atau 2021 awal ya, namun tapi terhambat dengan adanya kepemimpinan KPK pada saat itu, dan mungkin pada saat era sekarang penyidik yang menjalani perkara tersebut baru berani menetapkan salah satu tersangka ya, yang sekarang udah disebutkan oleh Pak Setio sebagai Ketua KPK ya, salah satunya mungkin Pak HK ini sendiri gitu ya. Ya, jadi mungkin ini udah melalui prosedur yang panjang. Jadi kalau dibahas apakah ini politik atau enggak, yang pengalaman saya ini mungkin melalui prosedur hukum yang dilakukan oleh seluruh penyidik yang menjalani proses perkara Harun Masiku itu sendiri. Begitu, Mbak. Oke, kita menuju ke Mas Hensa. Mas Hensa, kok tadi
tadi kan Mas Seno menyampaikan tidak ada pembahasan soal pergantian Hasto sebagai sekjen pasal ditetapkan sebagai tersangka. Ini apakah artinya merepresentasikan sikap politik dari Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Mega? Karena kita tahu kultur di PDIP itu kan rampak barisan, semua ikut arahan Bu Mega. Iya, tapi dalam pergantian sekjen di tengah jalan itu memang jarang sekali dilakukan bahkan seingat saya belum pernah dilakukan oleh PDI Perjuangan. Jadi artinya kalaupun ada pembahasan itu nanti adanya di Kongres ya, yang akan diselenggarakan kalau saya tidak salah bulan Januari. Tahun depan. Nah, sebetulnya kan kalau kita lihat hal ini, tujuannya apa sih sebetulnya, memang untuk pemberantasan korupsi atau pekerjaan rumah yang belum selesai. Tapi menurut saya ini jadi rame seperti ini karena ada dua hal kan. Yang pertama adalah ini sudah terlambat sebetulnya. Kenapa terlambat? Karena Pak HK dan Ibu Mega sudah tahu bahwa Pak HK akan jadi tersangka kan, makanya berkali-kali diungkapkan. Nah kalau sudah terlambat seperti itu, apalagi diumumkan atau press conference-nya setelah berita beredar gitu, maka itu kan berkembang di masyarakat, kenapa bisa seperti ini gitu. Kemudian yang kedua adalah saya yakin banyak masyarakat ingin ini cepat berlalu aja, supaya tidak mengganggu roda pemerintahannya Pak Prabowo. Maka pertanyaan-pertanyaan itu kerap muncul gitu, baik dari sisi KPK-nya Pak Setio maupun dari KPK sebelumnya gitu. Kan kita bertanya ini kenapa sih kemudian ada Harun Masiku lagi yang muncul gitu. Padahal berkali-kali Pak Prabowo sudah mengatakan pentingnya kita memberantas kemiskinan, pentingnya kita merdeka gitu ya. Bahkan beberapa kali keliling luar negeri juga sama sekali tidak memprioritaskan pembicaraan ini lagi. Bahkan dia sudah mulai berbicara tentang bagaimana ekonomi harusnya bisa membaik di 2025. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini tuh kembali lagi ke KPK. Ini KPK maunya ngapain sebetulnya? Karena tadi disebutkan kan oleh TV One bahwa case ini adalah anggota DPR 2019-2024. Anggota DPR yang baru yang 2024 aja udah dipilih lagi gitu. Apakah ini pekerjaan rumah yang belum selesai? Ataukah ada agenda lain di seputaran itu, kan yang tahu KPK Pak Setio aja gitu. Tapi sih kami mengharapkan, ini saya sebagai rakyat ya, ini kalau memang harus diselesaikan lah. Ya. Karena yang membingungkan buat rakyat sekarang ini case-nya case hukum atau case politik. Ya. Tersangkanya ini tersangka korupsi atau tersangka ngumpetin. Atau tersangka lainnya gitu. Atau apa sih yang sebenarnya ditersangkakan sih, kalau menurut saya itu. Jadi harus ditanya juga Pak Prabowo. Pak Prabowo harus tanya KPK juga. Ya. Nih Anda tuh maunya ngapain sih sebetulnya, tujuannya ini mau apa? Tapi gini Mas Hensa, kembali ke pertanyaan saya tadi ya. Apakah dengan sikap dari tadi Mas Heno menyampaikan bahwa tidak ada pembahasan soal pergantian Sekjen PDIP Hasto Kristianto, saat ini merepresentasikan sikap politik dari Bu Mega atau justru terjadi friksi di internal PDI Perjuangan? Saya sih nggak yakin ada friksi di PDI Perjuangan ya. Karena kan tadi Vita juga sudah menyampaikan bahwa PDI Perjuangan itu tegak lurus ke Ibu Mega. Ya. Jadi kalau Ibu Mega belum berbincang tentang siapa yang menggantikan Sekjen, itu ya belum berarti, walaupun Pak HK kalau saya nggak salah sudah 2 kali ya. Jadi kalau kemudian ini tentang internal partai sih, apakah kemudian merasa terganggu? Ya saya harus mengatakan pasti PDI Perjuangan terganggu gitu, karena Pak HK dicekal, kemudian Pak Yasona juga yang menteri hukum HAM-nya di era Pak Jokowi juga dicekal. Setiap ada pencekalan kan maka rakyat akan bertanya gitu, ini ada apa, kemudian sebesar apa gitu. Sebetulnya pertanyaan-pertanyaan itulah yang harus dijawab. Kalau memang ternyata ini ranahnya politis, maka rakyat juga berhak bertanya gimana case-case yang lain, case BTS misalnya, atau case CPO minyak sawit dan lain-lain gitu. Jadi proses hukumnya seperti apa ya Widya? Itu jadi pertanyaan juga ya. Pertanyaan yang mungkin juga menjadi yang lebih kental adalah kasus ini telah bergulir hampir sekitar 5 tahun lamanya. Kami akan menanyakan kepada Bang Ronald. Bang Ronald, ini justru menjadi sebuah pertanyaan dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka dan juga dilakukannya pencegahan ke luar negeri terhadap Yasona Lauli. Apakah ini sebuah upaya untuk mengungkap keberadaan dari Harun Masiku? Bang Ronald.
Terima kasih. Saya kembali lagi saya sangat mendukung ya apakah penyelesaian kasus Harun Masiku ini yang sudah terlalu berbelit-belit atau panjang ya sampai 5 tahun, hampir 5 tahun ya, terhitung tanggal 9 Januari 2025 itu genap 5 tahun perkara tersebut. Jadi mungkin ini adalah salah satu strategi yang dijalankan oleh pihak KPK atau penyidik KPK yang saat ini menjalani bahwa perkara Harun Masiku yang saat ini sampai mungkin belum bisa ditemukan pada sebetulnya sih pada saat saya menangani juga banyak informasi, cuman kan udah terlalu panjangnya Harun Masiku yang belum ditemukan, mungkin punya ada strategi lain berdasarkan keterangan saksi atau keterangan alat bukti yang lainnya yang menyebutkan adanya dugaan keterlibatan yang sudah disampaikan oleh Ketua KPK Pak Setio bahwa ada dugaan tersangka yang baru ya, ada kalau tidak salah sih ada dapat info ada 1 atau 2 tersangka baru gitu ya, mungkin itu ada cara buat penyidik buat menyelesaikan atau buat adanya petunjuk yang menerangkan bahwa Harun Masiku ada di mana seperti itu. Dan daripada kita terlalu fokus mencari ke Harun Masiku juga, kenapa tidak kita menggunakan cara lain, adanya keterangan dari keterangan saksi atau juga tersangka dan juga bukti-bukti yang lainnya yang ada dugaan keterlibatan yang lainnya. Yang diduga itu saya sangat mendukung dari pihak penyidik KPK untuk melanjutkan perkara ini untuk segera selesai. Seperti itu sih, Mbak. Bang Ronald, apakah ini artinya ada bukti baru dalam penetapan tersangka Hasto Kristianto? Dijawab nanti selepas jeda. Bang Ronald, kami akan kembali pemirsa usai jeda di Kabar Petang.